Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada Taurat batal. Artinya Taurat dibatalin bisa, tapi sulit sekali. Bisa-bisa langit dan bumi itu lenyap, ya kan? Iya. Lebih mudah untuk kiamat daripada Taurat itu dibatalin. Nah, Taurat itu kan sebuah covenant. Apakah covenant? Covenant itu adalah sebuah janji dua belah pihak sampai salah satu pihak mati. Ya, makanya namanya covenant. Suami istri itu perjanjiannya adalah covenant. Jadi kalau istri sudah meninggal atau salah satu meninggal, ya sudah nggak berlaku perjanjiannya. Nah, Torah dengan kita, Allah dengan kita, ya Jehovah dengan manusia, perjanjiannya adalah Torah. Nah, supaya Torah itu batal gimana? Supaya jangan kiamat. Ya yang bikin Torah kudu mati. Oh, iya. Yesusnya mati kan? Iya. Iya ya, harus digenapi sama Yesus, digenapi oleh manusia supaya jangan iblis yang menang kan. Jadi seorang manusia harus menggenapi. Tetapi Yesus ini kan juga yang membuat Torah itu kan. Iya. Jadi dua-duanya digenapi. Satu di penggenapan oleh manusia bernama Yesus, dan Yesus sendiri adalah sang pembuat Torah itu mati. Jadi sempurna, pembatalannya itu sempurna. Nah, jadi kalau mau bertobat pendetanya, kalau dia pakai barang-barang mewah ya jual. Kalau dia nggak jual, dia belum bertobat loh. Pendeta yang pakai barang mewah itu dijamin, saya jamin itu belum bertobat itu pendetanya. Mau sebagus apapun khotbahnya. Pendeta yang suka bukan barang bagus, beda ya. Misalnya orang, kayak saya ini pakai iPad, ya. iPad ini kan bisa dipakai, ini iPad mahal termasuk ya. Tapi ini saya beli cukup murah ya, 400 euro itu hanya sekitar 7 jutaan, 6 atau 7 jutaan. Karena iPad ini kan hanya WiFi only, ya kan. Nah ini kan tapi sudah bisa saya pakai, barang bagus kan ini kan. Bagus. Kenapa saya mendadak baru pakai harga yang 20 juta? Pakai barang ini saja bisa jalan. Bahkan saya bisa mengajar dengan metode yang jauh lebih bagus daripada orang-orang pada kebanyakan. Saya bisa nulis-nulis di sini, ya kan? Saya bisa menerangkan, saya bisa bikin presentasi, saya bisa pakai buat Zoom. Ya, wah, high tech bener kan kita ini. Zoom kita ini paling high tech, coba semua lihat Zoom-nya orang lain, apa YouTube-nya orang lain caranya. Kita ini paling high tech loh di kita ini. Tampilan kita juga paling bagus, ya kan? Hanya dengan barang-barang yang bagus, barangnya ya ada harganya. Tapi kan saya nggak perlu pakai yang 20 juta kan, yang iPad yang harga juta yang sempurna, yang perfect, yang ada segala macam, nggak perlu. Silakan. Iya, shalom Pak Paul. Shalom Pak Rudi. Iya. Merry Christmas and Happy New Year Pak Paul. Merry Christmas Pak Rudi. Iya. Saya mau tanya tentang di Lukas 16 ayat 16 sampai 17. Iya. Itu 16 kan zaman perjanjian lama Taurat berlaku sampai zaman Yohanes. Tapi yang di 17 itu saya bingungnya kok langit lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik. Betul. Di Taurat batal. Itu maksudnya Betul. gimana Pak? Jadi lebih mudah, artinya bisa apa enggak? Bisa. Tapi sulit, ya kan? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada Taurat batal. Artinya Taurat dibatalin bisa, tapi sulit sekali. Bisa-bisa langit dan bumi itu lenyap, ya kan? Iya. Lebih mudah untuk kiamat daripada Taurat itu dibatalin. Nah, Taurat itu kan sebuah covenant. Apakah covenant? Covenant itu adalah sebuah janji dua belah pihak sampai salah satu pihak mati. Ya, makanya namanya covenant. Suami istri itu perjanjiannya adalah covenant. Jadi kalau istri sudah meninggal atau salah satu meninggal, ya sudah nggak berlaku perjanjiannya. Nah, Torah dengan kita, Allah dengan kita, ya Jehovah dengan manusia, perjanjiannya adalah Torah. Nah, supaya Torah itu batal gimana? Supaya jangan kiamat. Ya yang bikin Torah kudu mati. Oh, iya. Yesusnya mati kan? Iya.
ya harus digenapi sama Yesus, digenapi oleh manusia supaya jangan iblis yang menang kan. Jadi seorang manusia harus menggenapi. Tetapi Yesus ini kan juga yang membuat Torah itu kan. Iya. Jadi dua-duanya digenapi. Satu di penggenapan oleh manusia bernama Yesus, dan Yesus sendiri adalah sang pembuat Torah itu mati. Jadi sempurna, pembatalannya itu sempurna. Jadi kita tidak perlu sama sekali ritual-ritual dalam Torah itu benar-benar tidak perlu sama sekali. Iya. Lalu kenapa orang Yahudi masih melakukan Torah dan wajib melakukan Torah? Karena itu kultur, budaya Yahudi, identitas bangsa Yahudi. Makanya Iya. Yesus datang hanya bagi orang Yahudi. Kenapa? Karena yang punya Torah hanya orang Yahudi. Itu. Dia harus menggenapinya. Tetapi keselamatan itu dibuka bagi seluruh dunia. Itu cara mengartikannya. Orang begini, orang Islam mana ngerti, diajarinya salah. Ya kan? Oke. Orang Islam kan diajarinya berarti Yesus itu nabi hanya bagi Yahudi saja, kan bodoh. Salah, Yesus itu datang bagi orang Yahudi. Mengapa Yesus hanya bagi orang Yahudi saja? Karena hanya orang Yahudi yang punya Torah. Dan Yesus harus meluruskan dan menggenapi Torah itu. Setelah diluruskan, digenapi, ya dibatalkan. Lalu keselamatan itu yang tadinya hanya bagi Yahudi, oleh Yesus dibuka ke seluruh dunia. Itu maksudnya. Oh, iya Pak Maul. Oke? Oke. Terima kasih Pak Maul. Bu Vivin. Ya, salam Pastor Paul. Ya, shalom. Pastor, saya mau nanya tentang doa pelepasan itu, Pastor. Itu sesungguhnya gimana sih menjelaskannya? Kan doain orang-orang yang apa itu, yang dibilang katanya misalnya pernah bermain kuasa gelap gitu-gitu. Itu seperti apa, Pastor, penjelasannya, Pastor? Itu aja. Begitu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu sudah dilepaskan loh seharusnya. Masalahnya banyak orang nggak benar-benar terima loh. Itu loh masalahnya. Kalau dia terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus bilang apa? Engkau memang sudah bersih oleh firman yang kau dengar kan? Iya. Oleh Logos. Kalau kita tiap hari membaca firman, tiap hari kita mendengar firman, kita dibersihkan loh hidup kita. Bagaimana bisa roh jahat yang lebih hebat daripada firman Tuhan? Kan nggak logika, nggak nalar. Lalu orang-orang gereja aliran karismatik membuat ini seakan-akan menjadi heboh kan? Ya. Padahal sebenarnya yang terjadi, ya, dia sudah dibatalkan. Pembatalan itu kan nggak perlu dengan yang kejang-kejang sampai jengking-jengking sampai ngamuk-ngamuk begitu kan? Muntah-muntah apalagi kan? Nggak pernah diceritain di Alkitab loh, muntah-muntah itu loh. Nggak ada. Nah, jadi sebenarnya lepasan itu nggak perlu sampai sebegitunya. Karena begitu kita terima Yesus dengan sungguh-sungguh, ya rajin aja diakonia. Karena carilah kerajaan Allah dan sedekah. Ya kan? Sadek kebenarannya itu kan, dan sadek itu artinya buahnya harus sedekah. Jalanin aja terus. Lalu baca firman setiap hari. Maka kita dibersihkan tiap hari oleh firman Tuhan. Ya, lalu mengapa? Ya. Iya, kan biasanya memang di karismatik paling banyak ya untuk minta doa pelepasan seperti itu. Nah, itu memang saya sendiri pernah lihat karena saya juga masuk di situ. Itu mereka memang kayak ada apa namanya, seperti yang tadi saya sampaikan tadi, muntah-muntah, ada yang bentuk seperti kayak harimau. Nah, itu seperti apa itu, Pastor? Saya ngelihat sendiri. Kalau itu adalah sebenarnya itu tadi ya, dulu pernah saya tunjukkan di kelas apostolik dan di apologetik ya. Saya lupa di kelas apostolik saja apa di evangelis apologetik juga pernah saya tunjukkan. Jadi ada terapi ya untuk neuroterapi ya. Bagaimana kita lepas dari masa lalu kita, dari semua kepahitan kita, kesedihan kita di masa lalu, atau rasa bersalah kita di masa lalu. Ya ternyata itu kemudian digunakan oleh grupnya Toronto Blessing untuk itu ya, untuk grupnya Toronto Blessing dan segala macam karismatik modern ya. Karismatik lama nggak ada yang begitu ya, itu karismatik modern.
Karismatik yang tahun mulai tahun berapa itu? Tahun 80 90-an ya. Tahun 90-an lah, tahun 80-an nggak ada begitu. Nah, kemudian dilakukan seperti itu, tapi memang nyaman ya kalau sudah kejang-kejang begitu kan terus nyaman. Tapi kan jadi nagih kan. Apa itu psikis gitu ya, apa Ya, kayak psikologi. psikologi. Tapi kalau dia disembuhkan, ya dia didamaikan, pelan-pelan dia tenang enak. Dia berdoa, dia mungkin dia menangis, emosi tetap ada ya, emosional dia menangis. Ya ada yang sampai ya tergantung karakternya dia kan. Ada yang sampai ketawa-ketawa, ya itu kan digunakan oleh Toronto Blessing buat itu kan. Itu bisa terjadi, itu bisa digunakan sebagai terapi kan. Tetapi masalahnya kan kemudian dilakukan penipuan rohani kan. Pada kenyataannya itu digunakan oleh para psikolog kan untuk terapi kan. Iya, ada yang kayak motivasi gitu, orang kalau ya, itu bisa teriak-teriak, histeris gitu. Iya, nah, itu yang saya nggak setuju. Jadi saya pernah pelepasan begitu ya. Tetapi sebenarnya saya tahu persis apa yang terjadi itu adalah karena saya ada kemarahan dengan masa lalu ya, waktu saya SMA ya. Waktu saya 2014 saya dipulihkan Tuhan, saya nggak pakai kejang-kejang begitu loh. Kamu memang sudah bersih oleh firman. Dan tiba-tiba saya sembuh hati saya loh dari semua kemarahan, dari semua kebencian, dari semua dendam itu sembuh sendiri. Ingat ya perkataan Tuhan waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kalau gitu kita dimandiin aja Tuhan kita sekalian. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Kamu sudah bersih oleh firman yang kuberikan kepadamu. Tapi kaki kita kotor kan? Karena kita memberitakan Injil kan kita datang ke banyak orang-orang berdosa kan? Dan kadang-kadang ketika kita berdebat, jadi kita jadi kotor kan? Mungkin jejak kita juga, makanya kan harus dibasuh kan? Ada kemarahan, karena orang-orang Islam ini kan kadang-kadang kurang ajar kalau membahas tentang Yesus kan? Nah, ada kemarahan di situ. Nah, kita juga perlu dibasuh. Tapi kalau badan kita semua sudah dibasuh oleh firman yang kita baca setiap hari. Coba baca kan dengan percaya. Masalahnya kan orang bacanya nggak percaya, gimana mau dibasuh? Kalau kita percaya kan, firman yang membersihkan ya. Jadi asal kita membaca firman Tuhan, dari dulu saya percaya orang-orang pada Toronto pada kelepasan, saya nggak baca firman setiap hari dan saya percaya saya dibersihkan oleh firman itu. Makanya saya nggak melakukan itu ya, saya tenging-tenging nggak suka, saya biasa aja. Kita pokoknya saya nggak baca firman yang banyak. Saya selalu nasihati baca firman Tuhan yang banyak. Iya. Selalu itu. Iya pasti. Ya bukan yang pelepasan. Saya nggak percaya metode pelepasan begitu ya. Dan sejak 2014 itu saya nggak pernah mempraktekkan metode pelepasan begitu. Dan nggak mau. Lebih baik dia dalam keadaan sadar ketika mendengar firman. Dan dia terus dipulihkan terus. Ya kan? Lagi dia ngamuk. Misalnya kita lagi pelepasan dia di dapur gitu kan. Bisa pecah semua kan. Iya. Apa? Karena kalau dijeblak begitu kepalanya kena bangku kan pada benjol kan. Nah, saya nggak mau. Saya nggak mau begitu. Saya maunya yang ya saya Tuhan. Tapi ada orang yang terikat, yang zaman Yesus bagaimana? Lah itu sama. Yang zaman Yesus itu mereka ngalamin satu ikatan kan, itu kan jiwa kan, roh itu kan dari jiwa, psikologis kan, tekanan dilepaskan kebanting kan dia. Bilang, maka dia membanting anak itu kan, lalu orang itu menjatuhkan orang itu, si roh jahat itu kan katanya Alkitab. Itu juga sama kan, yang Tuhan Yesus lakukan itu kuasa itu kan membuat orang itu segala yang mengikat jiwanya keluar, dibanting. Itu nggak masalah. Terpental gitu ya. Iya, terpental kan. Iya. Tetapi bukan seperti yang dilakukan oleh gereja-gereja karismatik sekarang. Beda. Ya, beda ya. Yang babi-babi itu ya, pastor ya. Masuk iblisnya masuk babi itu jatuh itu ya. Kan? Heboh kan? Iya.
Itu heboh sekali, makanya babi-babinya itu ngamuk kan, Iya. ganggu kan, karena saking ramainya si orang ini yang lagi kerasukan ini, ya kan? Ya sebetulnya orang gila pun sebetulnya kalau diisi firman tiap hari kemungkinan juga bisa Bisa. sembuh. Itu Betul sudah kan? dilakukan oleh Ibu Priscilla Smith Iya. Julia di Semarang. Iya benar. Ya, itu ngumpulin Karena- orang-orang gila di rumahnya. Iya. Tiap hari Pernah dibaca firman Tuhan, terus ada speaker di rumahnya itu, pembacaan ayat-ayat Alkitab. Iya. Selalu begitu. Iya. Betul. Banyak yang sembuh ya. Banyak yang Banyak, sembuh ada yang lalu sembuh. dijemput sama keluarganya jadi Islam lagi. Jadi Islam lagi. Karena kan memang tidak dikristenkan. Cuman metode penyembuhannya dengan gitu. Suami istri ini kan. Kebetulan suaminya itu dulu dosen saya. Dan suaminya ini juga teman kuliah saya juga. Teman kuliah tapi juga dosen saya. Jadi karena duluan dia selesai kan. Jadi sempat jadi dosen saya tapi teman kuliah saya juga suaminya itu. Orang-orang hebat sekali nih suami istri. Nah nanti kapan-kapan kita lagi mau undang tapi nggak sempat terus karena sibuknya minta ampun mereka berdua ya. Istrinya buta. Iya, Nah ya. jadi cara metode penyembuhannya gitu, nggak dikerasukan terus wah cengeng-cengeng, enggak loh, mereka nggak begitu loh caranya loh. Dibacain firman tiap hari. Iya. Saya pernah diundang di persekutuan doanya mereka, ya. Baca isinya orang-orang sakit begitu, orang-orang sakit jiwa begitu. Ada. Iya. Mereka jadi apa? Dia malah waktu Ibu Priscilla Smith Julia ini waktu hamil pernah diseret sama ibu yang sakit jiwa kan, hamil tua umur 8 bulan diseret karena kumat tiba-tiba yang sakit jiwa ini. Tapi ya tadi heran ya nggak pakai pelepasan yang model jeblak-jeblak begitu yang banting-banting biasa. Tapi ada karena itu kan tadi ya dalam psikologi pun itu diakui itu ada terapi begitu dibanting. Orangnya banting diri gitu ya. Tapi maksudnya roh jahat itu membanting. Nah itu kan maksudnya itu kan karena dia ada mengalami masalah psikologis itu kebanting. Tetapi kan sekarang kemudian dipolakan sama semua orang karismatik, semua kudu kayak gitu. Semua kudu muntah-muntah. Ya kan jadi nggak sehat. Karena tanpa pengertian yang benar. Nah, itu yang saya nggak mau. Tapi bukan berarti itu selalu salah, enggak juga, cuman jangan yang begitu juga begitu loh. Ya kan? Iya, Pastor. Iya, Pastor Wah. Iya. Iya, makasih. Lanjut, Pak Johan Charles, silakan. Mikrofonnya dinyalakan lagi Pak Johan Charles. Saya mau tanya Pak Paul. Ya. Kalau berbahasa roh itu pasti harus ada yang menerjemahkannya Pak. Kalau tidak ada yang menerjemahkan bukan berbahasa roh namanya. Bukan, salah. Tapi kalau berbahasa roh dalam komunitas harus ada yang menerjemahkan. Kalau enggak jangan. Lebih baik berbahasa roh di rumah. Kalau di rumah berbahasa roh mah suka-suka dia. Cuman kalau lagi dalam komunitas sebaiknya nggak usah. Oh gitu. Itu maksudnya. Oke, makasih. Belum tentu bahasa roh itu benar. Dan akhirnya jadi kayak kumpulan orang gila kan, ngoceh-ngoceh, lalu terus apa? Oh yuk kita berbahasa roh 1 jam. Terus mau apa saudara setelah berbahasa roh 1 jam itu? Makanya kan pertanyaannya selalu kan, what next? Setelah ini apa? Buahnya apa? Pertanyaannya selalu itu Pak, kudu dipegang Pak. Buahnya apa setelah ini? Itu Pak, masalahnya kan seorang nggak pegang buahnya kan? Iya. Yang paling penting itu buahnya Pak, bukan bahasa rohnya Pak. Ya. Oke, makasih itu Pak. Itu ya. The student, silakan. Shalom Pak Paul. Ya, shalom Pak student. Sorry ya kalau ada bunyi petasan nih. Ya. Pak, gini Pak. Terkait soal perpuluhan gini Pak. Kan banyak gereja masih mempraktekkan gitu. Nah, terus ketika bagaimana ya bilangnya, ketika mereka sadar gitu, ketika ada gereja sadar atau satu aliran yang sadar, bagaimana bentuknya? Misalnya, apakah mereka akan mengembalikan itu perpuluhan atau beranikah mengakui itu? Seperti apa itu? Konsekuensinya seperti apa gitu? Kalau ada gereja yang kemudian bertobat,
Ya langsung saja bagi-bagi makanan di Akonia. Kedua, itu kan lumbung kolektornya kan kasnya kan uang kasnya masih. Nah, tanyain Triliunan. jemaat yang butuh makan siapa, yang butuh bayar sekolah siapa, yang butuh token listrik siapa, yang nggak bisa bayar, yang nggak bisa bayar kontrakan rumah siapa, kan banyak jemaatnya kan. Hmm. Hmm. Itu langsung aja. Oh, langsung. Ya dong. Nilainya sampai Kalau puluhan misalnya tahun mengumpulkan. pendetanya pakai mobilnya, mobil Ferrari, ya dijual tuh. Masa pendeta pakai Ferrari, masa pendeta pakai Alphard yang bener aja. Nggak Alphard kok, ikat pinggangnya aja LV. Ya toh, ya. Yang maksudnya seorang hamba Tuhannya hidupnya sederhana saja lah, kayak saya ini loh. Oh, saya yang mewah-mewah. Nanti orang-orang kaya nggak percaya lagi. Yang bikin orang percaya itu bukan karena kita pakai barang mewah kan. Nah, saya ini nggak pakai barang mewah. Ya, nanti orang-orang kaya percaya sama kita kok. Karena yang bikin orang itu percaya kan karena kita jujur. Karena kita juga nggak bergaya hidup mewah. Bukan seperti Zakheus, saya berasumsi saja seperti Zakheus ketika mereka sadar, mereka kembalikan sampai berapa kali lipat itu ya. Seperti seperti itu ya. Ada yang bisa begitu. Kalau dia ada memang banyak ininya, kantong tabungannya banyak, buka saja. Bukan dibalikin ya? Dibalikin kan enggak, dia kan kalau Zakheus kan melakukan pemerasan pajak untuk ini kan, dia memanipulasi pajak. Kalau ini gereja kan tidak, gereja ini kan hanya menyalahgunakan uang yang seharusnya diperuntukkan bagi perpuluhan itu sebenarnya pada mulanya ya dipakai untuk membiayai kehidupan para imam dan orang miskin. Artinya para imam ini tergolong dengan para fakir miskin loh. Para imam dalam perjanjian lama itu digolongkan dengan fakir miskin karena menerima persembahan. Kemudian ditahan kan persembahannya sama para imam oleh para pendeta yang seharusnya pendeta jemaatnya tetap miskin, persembahannya dipegang oleh para pendeta. Itu salahnya. Nah, jadi kalau mau bertobat pendetanya, kalau dia pakai barang-barang mewah ya jual. Kalau dia nggak jual, dia belum bertobat loh. Pendeta yang pakai barang mewah itu dijamin, saya jamin itu belum bertobat itu pendetanya. Mau sebagus apapun khotbahnya. Pendeta yang suka bukan barang bagus beda ya. Misalnya orang kayak saya ini pakai iPad, ya. iPad ini kan bisa dipakai. Ini iPad mahal termasuk ya. Tapi ini saya beli cukup murah ya, 400 euro. 400 euro itu hanya sekitar 7 jutaan, 6 atau 7 jutaan. Karena iPad ini kan hanya WiFi only, ya kan? Nah ini kan tapi sudah bisa saya pakai, barang bagus kan ini kan? Bagus. Kenapa saya mendadak guru pakai harga yang 20 juta? Pakai barang ini saja bisa jalan. Bahkan saya bisa mengajar dengan metode yang jauh lebih bagus daripada orang-orang pada kebanyakan. Saya bisa nulis-nulis di sini, ya kan? Saya bisa menerangkan, saya bisa bikin presentasi, saya bisa pakai Zoom. Ya, wah high tech bener kan kita ini Zoom kita ini paling high tech coba semua lihat Zoom-nya orang lain, apa YouTube-nya orang lain caranya. Kita ini paling high tech loh di kita ini. Tampilan kita juga paling bagus, ya kan? Hanya dengan barang-barang yang bagus, barangnya ya ada harganya. Tapi kan saya nggak perlu pakai yang 20 juta kan, yang iPad yang harga juta yang sempurna, yang perfect, yang ada segala macam nggak perlu. Itu yang saya maksud. Ya kan? Nah, jadi barang bagus itu beda dengan barang mewah. Karena saya punya mobil saya Volvo kan mobil bagus, tapi kan bukan mobil mewah. Ya kan? Kenapa saya pakai itu? Karena saya buat narik karavan, buat penginjilan harus pakai mobil cc-nya besar. Kalau pakai diesel, repot lagi saya. Ya kan? Makanya saya pakai Volvo, bahan bakarnya gas. Murah banget operasional kita. Makanya saya pelayanan kemana-mana saya murah karena saya pakai gas bahan bakarnya. Nah itu contoh begitu ya. Jadi barang bagus itu bukan barang mewah. Jadi kalau ada pendeta-pendeta pakai barang bagus, jangan kita hakimi. Tetapi kita lihat peruntukannya. Nah, tapi kalau pendeta-pendeta pakai barang mewah,
Saya bilang sih tinggalin aja ya. Anda jangan percaya sama pendeta yang pakai barang mewah. Percaya saya. Dan kalau pendeta-pendeta ini tadi seperti kata Pak Student, bertobat, ya pasti dia akan jual barang-barang mewah itu. Contohnya Pak Timotius Arifin, udah nggak pakai barang mewah lagi sekarang. Katanya ya, ini kata wakil gembalanya. Kebetulan wakil gembalanya ikut dalam ini ya, dalam kursus Alkitab kita. Wakil gembalanya itu setia ya, ikut kursus sudah selesai. Nah, dia cerita, wah, bosku bertobat ya. Bapak gembala sekarang bertobat. Malah saya kemarin baru ganti mobil, saya dimarahi, padahal dia pengusaha. Ya kan? Saya dimarahi sama Pak Arifin gara-gara ganti mobil. Udah, ini sudah bukan zamannya lagi hamba Tuhan pakai barang mewah. Sama Pak Arifin malah dimarahi dia. Nah itu contoh ya. Ini saya katanya, saya sih nggak tahu ya, saya belum sampai masuk. Tetapi itu contohnya, hamba-hamba Tuhan ada kok yang terus menjual jam tangannya yang mewah-mewah itu dikasihkan semua, dikasihkan ke orang, kata dia. Nah, itu Rolex segala macam dia dulu dikasihkan. Rolex kan juga dikasih orang juga, cuma sama dia dikasihkan ke orang lagi. Dan sekarang pakai barang-barang yang sederhana. Ini zamannya kita hamba-hamba Tuhan harus bertobat dari kemewahan. Padahal Pak Arifin juga nggak punya anak ya, Pak Timotius Arifin nggak punya anak. Gitu ya, jadi kayak Pak Daniel Alexander. Beliau mengelola donasi yang luar biasa besar ya. Dan sekolahkan banyak doktor ya, ke Amerika, ke Eropa, dikirim loh. Tapi beliau hidupnya sederhana coba. Saya belum pernah ke rumahnya, tapi Pak Steve, pemain saksofon kita, itu kan pernah ke rumahnya. Rumahnya ya sederhana, terus kalau tidur siang, Pak Daniel Alexander kalau di Papua itu, di rumahnya, ya tidurnya di ruang tamu, gelar kasur lipat itu ya. Terus digelar tidur siang di situ, cuma pakai kaosan saja, terus dia tidur ngelatang begitu. Hidupnya juga sederhana. Selama di Eropa juga hidupnya sederhana. Nah, maksudnya jangan percaya kepada hamba-hamba Tuhan yang pakai barang mewah, intinya begitu. Ya, hati-hati. Saya hati-hati ya. Gitu Pak Student. Jadi memang kalau kita suruh kalau hamba Tuhan yang bertobat begitu, dia masih katanya sudah bertobat tapi masih pakai barang mewah, kok saya tidak percaya ya Pak Studentnya. Oke? Oke Pak, ya, makasih Pak. Kita punya waktu 10 menit lagi deh ya, 10 menit lagi atau 15 menit. Ada yang satu lagi, terakhir pertanyaan.